Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, senang pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-6 dengan judul kemungkinan yang tidak terbatas atau unlimited possibilities. Definisi kuno mengenai possibilities menurut Merriam-Webster ialah one's utmost power, capacity or ability, yang artinya kekuatan, kapasitas atau kemampuan maksimal seseorang. Jadi boleh kita sebutkan judul pelajaran kita ini dengan kekuatan atau kuasa yang tidak terbatas. Ayat hafalan yang diberikan kepada kita di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11 yang berbunyi, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bagaimana Anda mau diberi tugas yang tampaknya mustahil, tetapi kemudian diberitahu bahwa Anda memiliki pasangan dengan kemampuan yang tidak terbatas? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dengan semua malaikat suci telah berjanji untuk bersama kita jika kita bersedia melakukan kehendak Allah. Hal penting untuk diketahui tentang Allah dan panggilannya kepada kita untuk bertindak adalah bahwa Allah tidak memanggil orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Dia sendiri atau Allah yang memenuhi syarat bagi mereka yang Dia panggil. Atau He qualifies those whom He calls. Artinya ialah Tuhan tidak memanggil yang terkualifikasi, Dia memenuhi kualifikasi mereka yang telah Dia panggil. Allah yang sama, yang menawarkan keselamatan kepada semua orang yang memilih jalannya, juga lebih dari bersedia untuk memberikan berbagai karunia-karunia kepada mereka masing-masing untuk menyelesaikan atau untuk mencapai apa yang perlu dilakukan. Mari kita baca dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Dikatakan di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Yesaya 43 ayat 10 dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, pelajaran kita pada saat ini meneliti topik tentang karunia rohani di dalam Alkitab. Kita akan belajar kemungkinan kita yang tidak terbatas untuk pelayanan melalui karunia roh. Jadi, jenis janji seperti apa yang kita miliki
dari Tuhan Allah. Makhluk-makhluk cerdas surgawi sedang menunggu untuk bekerja sama dengan instrumen manusia. Semua yang menguduskan tubuh, jiwa dan roh untuk pelayanannya akan terus menerima anugerah baru dari kekuatan fisik, mental, dan spiritual. Persediaan surga yang tidak ada habisnya ada pada perintah yang mereka miliki. Inilah saudara-saudaraku yang dikutip dari tulisan seorang hamba Tuhan yang diilhami, yaitu Ellen G. White, di dalam bukunya Ministry of Healing, halaman 159, paragraf 4, dan The Desire of Ages, halaman 250, paragraf 4, dan juga halaman 251. Apakah saudara-saudara siap bekerja dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas? With unlimited possibilities. Mari kita meninjau pelajaran kita bahagian yang pertama, yaitu karunia yang beragam, bersatu dalam pelayanan. Jadi karunia bermacam-macam, beragam katanya, tetapi bersatu di dalam pelayanan. Para ibu serta saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa karunia Roh Kudus pertama kali diberikan kepada ke-11 murid itu dan rekan-rekan mereka, yaitu pada saat Pentakosta. Nah, ulangi kembali apa yang saudara ketahui tentang masing-masing murid dan pemimpin gereja mula-mula yang lainnya. Betapa berbedanya mereka satu sama lain. Latar belakang, kepribadian, temperamen, dan karunia mereka sangat beragam. Namun ini bukanlah kekurangan di dalam gereja. Itulah merupakan kekuatan. Matius adalah seorang pemungut cukai, seorang yang tepat di dalam perhitungannya, seorang yang seksama dan akurat. Sebaliknya Petrus sering berbicara dengan cepat, seorang yang antusias, tetapi dia juga memiliki kualitas kepemimpinan. Yohanes berhati lembut, tetapi seorang yang suka belak-belakan atau terang-terangan. Andreas adalah orang yang ramah dan peka terhadap orang lain. Thomas memiliki kecenderungan untuk bertanya dan sering ragu. Masing-masing murid ini, meskipun memiliki kepribadian dan karunia yang berbeda, dengan penuh kuasa mereka digunakan oleh Allah untuk bersaksi baginya. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah Allah dengan sengaja memiliki kelompok orang ini dengan latar belakang dan kemampuan yang begitu beragam? Apakah keuntungannya kalau demikian? Kita boleh baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Paulus menyadari bahwa seperti tubuh manusia dengan semua bagiannya yang berbeda, gereja membutuhkan orang-orang dengan keterampilan dan kemampuan yang berbeda pula. Dengan demikian harus jelas bagi kita bahwa sementara beberapa anggota gereja lain mungkin melakukan hal-hal yang tampaknya aneh
atau tidak biasa bagi kita, Allah dapat menggunakannya untuk menjangkau orang yang tidak bisa kita jangkau. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang kekasih, tubuh Kristus bukanlah sekelompok orang yang homogen, yang semuanya sama. Ini bukan country club dengan orang dari latar belakang yang sama, yang semuanya berpikiran sama. Jika kita memperhatikan tubuh manusia, bahkan bagian terkecil pun memiliki peran yang penting. Jadi anggota gereja yang tampaknya paling tidak penting adalah bagian penting dari tubuh Kristus dan telah dikaruniai oleh Roh Kudus. Jadi bagian tubuh manakah yang menurut Anda paling tepat menggambarkan Anda sendiri? Bagaimana tubuh atau gereja dapat hidup tanpa Anda dan saya? Apa yang Anda lakukan untuk mempromosikan tubuh Kristus? Kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Bapak Ibu sekalian, tubuh manusia memiliki banyak bagian yang berbeda. Ada triliunan sel di dalam tubuh, semuanya bekerja bersama untuk saling menguntungkan. Jika kita tidak memiliki tulang kecil di telinga kita, misalnya, kita tidak bisa mendengar. Tanpa bulu mata, kita mungkin akan dengan cepat mendapatkan hal-hal yang mengganggu seperti debu di mata kita, dan kita akan menggaruk kornea mata kita, dan akhirnya apa yang terjadi? Menjadi buta. Demikian juga dengan gereja. Orang yang datang pada hari Jumat dan membersihkan gereja sedang melakukan pelayanan penting, meskipun kita mungkin bahkan tidak tahu namanya. Orang yang masuk dan menyalakan AC pada waktu yang tepat adalah sangat penting, meskipun dia tidak terlalu dikenal. Jadi, menurut Anda, apa yang Allah minta Anda lakukan untuk gerejanya? Anda tidak harus menjadi sangat berbakat untuk melayani gereja Allah. Anda hanya perlu apa, saudara-saudara? Perlu mengenali apa yang Allah ingin Anda lakukan, dan lakukanlah hal itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk sekarang kepada bagian yang kedua dari pelajaran kita ini. Allah adalah merupakan pemberi semua karunia yang baik. Kita masing-masing memiliki bakat dan kemampuan tertentu. Beberapa dari mereka mungkin telah diwariskan dari orang tua. Orang lain mungkin cocok dengan kepribadian kita. Di dalam 1 Korintus pasal 12, Efesus pasal 4, dan Roma pasal 12, kita membaca tentang karunia yang secara khusus Allah fokuskan untuk membangun gereja. Kita perlu mengenali beberapa hal tentang karunia-karunia ini. Namun hal terpenting yang harus kita sadari adalah bahwa semua karunia itu adalah berasal dari Allah. Baik, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Firman Tuhan demikian, tetapi semuanya ini
dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya, atau sesuai dengan ayat hafalan kita. Kemudian dalam Efesus pasal 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Selanjutnya saudara-saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Pasal dan ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah memberikan setidaknya satu karunia kepada setiap orang. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan melalui baptisan menjadi anggota tubuhnya, yaitu gereja, Roh Kudus memberikan karunia sehingga kita dapat melayani gereja dan bersaksi kepada dunia. Apakah Anda tahu apa karunia Anda? Apakah Anda tahu apa yang Allah ingin Anda lakukan? Pada tanggal 2 Desember tahun 1903, Ellen White menulis surat berikut kepada Dr. George Hare untuk mendorongnya menggunakan karunia yang diberikan Allah kepadanya dalam pelayanan. Dikatakan dalam pernyataannya sebagai berikut, kita semua adalah anggota keluarga Allah. Semuanya dalam tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, dipercayakan dengan talenta yang diberikan oleh Allah untuk penggunaan di mana kita dituntut bertanggung jawab. Apakah talenta kita besar atau kecil, kita harus menggunakannya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan kita harus mengakui hak setiap orang untuk menggunakan karunia yang dipercayakan kepada mereka. Ini ditulis di dalam letter 260 tanggal 2 Desember tahun 1903. Saat ini mari kita masuk ke dalam bagian yang ketiga dari pelajaran kita ini dengan judul Tujuan Karunia-Karunia Rohani. Jadi apakah tujuan dari karunia-karunia rohani? Pertanyaan yang muncul dalam pikiran seseorang tentang karunia-karunia rohani adalah, apakah alasan Allah memberikan kepada kita karunia-karunia rohani? Bila mana kita baca 1 Korintus 12 ayat 7, di sana kita dapati, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, atau dikatakan for the good of all, untuk kebaikan semua. Ini menurut terjemahan Good News Bible. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Kita baca ayat 11, dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di dalam ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Selanjutnya dalam ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Anda melihat dalam lingkungan gereja Anda, apakah Anda mengenali orang-orang yang berbakat atau yang bertalenta untuk pelayanan, melayani, memproklamirkan, mengajar,
mendorong dan memberi? Bagaimana dengan bersikap ramah, menunjukkan belas kasihan, bersikap membantu, dan selalu gembira? Jadi saudaraku, apakah hubungan antara karunia-karunia rohani yang dijanjikan oleh Allah dan talenta alami atau natural talents? Jika kita memiliki talenta alami, apakah itu berarti bahwa Allah tidak dapat menggunakan talenta alami itu? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Semua talenta alami diberikan oleh Tuhan Allah, tetapi tidak semua digunakan dalam pelayanan Kristus. Kita baca dalam satu kutipan yang diberikan oleh Ellen G. White di dalam seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 249 sebagai berikut. Karunia-karunia yang istimewa dari Roh bukanlah satu-satunya talenta yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Ia termasuk semua pemberian dan anugerah, apakah itu asli atau diperoleh, bersifat alami atau rohani. Semuanya itu harus digunakan dalam pelayanan Kristus. Oleh menjadi murid-muridnya, kita menyerahkan diri kita kepada Dia dengan segala keadaan kita dan milik kita. Karunia itu dikembalikannya kepada kita dalam keadaan yang murni dan agung untuk digunakan bagi kemuliaannya dalam membahagiakan sesama manusia. Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudaraku yang kekasih, salah satu hal yang seharusnya terjadi di gereja adalah agar para pemimpin membantu kita mengidentifikasikan karunia rohani kita dan menunjukkan kepada kita bagaimana menggunakannya. Apakah itu terjadi di gereja Anda? Apakah Anda memiliki talenta alami yang mungkin Anda gunakan untuk tujuan lain, tetapi yang dapat berguna untuk membangun gereja? Baik, kita memasuki pelajaran bagian yang keempat yang berjudul menemukan karunia Anda. Saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu sekalian, orang-orang Advent hari ke-7 terkenal dengan identifikasi mereka tentang meterai Allah dan tanda binatang. Perhatikanlah apa yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang meterai Allah, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 20 dan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Boleh kita baca dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 22. Di dalam ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam ayat 21 dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Di dalam ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Selanjutnya di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Bacalah saudara-saudaraku Lukas pasal 11 ayat 13, Yakobus pasal 1 ayat 5, dan Matius pasal 7 ayat 7. Apa yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada kita masing-masing? Bapak Ibu sekalian, Allah lebih dari bersedia untuk memberikan karunia-karunia. Kita harus berdoa kepada Allah. Jika kita meminta sesuai dengan kehendaknya, Dia akan menunjukkan kepada kita apa yang Dia ingin kita lakukan. Jadi, mengapakah hal itu tidak terjadi di dalam skala yang jauh lebih besar di gereja? Di dalam tulisan Ellen White, yaitu Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 248, kita baca di sini katakan, hanyalah melalui iman dan doa murid-murid itu menyerahkan dirinya sepenuhnya bagi pekerjaannya, pencurahan roh itu diterima. Kemudian dalam arti yang istimewa, harta surga itu dipercayakan kepada pengikut Kristus. Karunia itu sudah menjadi milik kita dalam Kristus, tetapi kepemilikannya yang sesungguhnya bergantung atas penerimaan kita kepada Roh Allah. Mari kita perhatikan ide-ide yang menarik ini. Karunia rohani kita boleh lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat 6, adalah kualitas yang diberikan Allah agar kita dapat melayani Dia secara efektif. Pelayanan-pelayanan adalah area di mana kita dapat mengekspresikan karunia-karunia kita, dan kegiatan-kegiatan adalah peristiwa khusus yang memungkinkan kita menggunakan karunia-karunia kita. Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, karunia rohani tidak diperoleh sepenuhnya sempurna. Ketika Roh Kudus mengesankan Anda dengan beberapa bidang pelayanan, berdoalah agar Dia akan menuntun Anda kepada pelayanan khusus untuk menggunakan karunia Anda melalui kegiatan jangkauan keluar. Saat Anda memikirkan kembali hubungan Anda dengan gereja dan dengan Allah, apakah Anda telah mengidentifikasi satu atau lebih karunia, yaitu karunia-karunia rohani yang Anda miliki dan yang dapat digunakan dalam kerjasama dengan Roh Kudus untuk menyebarkan Injil? Saudaraku, mari kita masuk ke dalam bagian yang kelima, bagian yang terakhir pelajaran kita ini, yaitu mengembangkan karunia-karunia kita. Dalam hal ini, saudaraku, kita boleh baca di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Perumpamaan tentang talenta, dan fokus terutama pada ayat 29. Perhatikan saudara-saudaraku bahwa Tuhan itu memberi kepada setiap hamba-hambanya talenta menurut kemampuannya masing-masing. Mereka tidak semua menerima jumlah karunia-karunia yang sama. Kepada seorang diberikan 5, kepada seorang lagi diberikan 2, dan kepada yang satu lagi 1 talenta.
Kemudian mereka memiliki kebebasan untuk menggunakan uang yang mereka terima dengan cara yang pantas. Perhatikan saudaraku bahwa inti dari perumpamaan ini bukanlah berapa banyak talenta yang diberikan sejak awal, sejak permulaan. Itu adalah bagaimana Anda menggunakan apa yang diberikan kepada Anda. Yang penting bukanlah apa yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki itu. Itulah yang penting. Allah telah meyakinkan kita bahwa jika kita menggunakan talenta kita akan tumbuh, talenta kita akan berkembang. Saat kita menggunakan talenta kita, saudaraku, kita akan menemukan diri kita terikat lebih dan lebih dekat dengan Allah dan gereja. Bapak Ibu sekalian, ada pasal yang panjang di dekat akhir dari buku Christ Object Lessons, yaitu dalam halaman 325 sampai dengan 365, di mana Ellen White menggambarkan berbagai talenta. Talenta yang Allah nyatakan kepada Ellen White dalam buku itu termasuk Roh Kudus, kemampuan mental, kemudian perkataan, pengaruh, waktu, kesehatan, kekuatan, uang, dan dorongan hati serta kasih sayang yang baik. Perhatikan saudaraku bahwa tidak satu pun dari talenta ini yang disebutkan di dalam Alkitab. Saudara boleh lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 22, Roma 12 ayat 3 sampai dengan ayat 8, dan Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Jadi saudaraku, apa yang Allah harapkan untuk Anda lakukan dengan talenta atau karunia rohani yang telah Dia berikan itu? Ada kutipan di sini. Saudara, untuk semua orang telah diberikan pekerjaan yang harus dilakukan bagi sang guru. Kepada setiap hambanya diberikan karunia atau talenta khusus. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Setiap pelayan memiliki kepercayaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan kepercayaan yang beragam sebanding dengan kemampuan kita yang beragam. Dalam membagikan karunia-Nya, Allah tidak berurusan dengan keberpihakan atau tidak pandang bulu. Dia telah membagikan talenta sesuai dengan kekuatan yang diketahui dari para hambanya, dan Dia mengharapkan pengembalian yang sesuai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu memahami dengan jelas bahwa karunia rohani diberikan untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk membangun gereja, dan dengan demikian yang kedua untuk memenuhi misi Kristus dalam menjangkau dunia dengan Injil. Saudaraku, gereja bukan hanya sebuah klub tempat kita untuk bertemu dengan saudara-saudara kita sekali dalam seminggu. Jika Anda termasuk dalam gereja yang relatif kecil, di mana Anda mengenal setiap anggota gereja lainnya, Anda mungkin dapat memikirkan beberapa karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh anggota lain. Jika Anda adalah anggota gereja yang jauh lebih besar, di mana ada banyak anggota yang
tidak Anda kenal secara pribadi, itu mungkin lebih sulit. Namun seperti yang kita pelajari di awal pelajaran kita, memiliki beragam orang di gereja Anda adalah suatu berkat. Roh Kudus mengetahui karunia-karunia apa yang harus diberikan kepada setiap orang. Saudara-saudaraku, tinjaulah kembali karunia-karunia rohani yang dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 12, Roma pasal 12, dan Efesus pasal 4. Apakah Anda merasakan suatu beban untuk menjangkau orang-orang di sekitar Anda dengan menggunakan karunia rohani Anda? Ingatlah bahwa Anda tidak memiliki kemampuan alami, tidak memiliki kekuatan alami, talenta-talenta atau karunia-karunia rohani yang tidak diberikan kepada Anda oleh Allah. Karunia-karunia rohani secara khusus bertujuan untuk memberi manfaat bagi gereja. Jadi, bagaimana mereka digunakan dan di mana mereka digunakan mungkin berbeda dari talenta alami. Talenta-talenta alami sering digunakan untuk menghasilkan kehidupan, untuk menjadi kaya, bahkan mungkin sering digunakan untuk pemuliaan diri. Namun penggunaan sebenarnya dari karunia-karunia rohani sangatlah berbeda dengan semua hal itu, sangatlah berbeda dengan tujuan-tujuan tersebut. Adalah merupakan rencana Tuhan bahwa ketika seseorang diyakinkan akan kebenaran dan memilih untuk bergabung dengan gereja Masih Advent hari ke-7 dan dibaptis, dia haruslah segera diajar tentang karunia-karunia rohani dan bagaimana dia dapat digunakan untuk memajukan Injil. Orang itu harus bergabung dengan kelas Alkitab dan kepadanya dijelaskan apa yang diajarkan Alkitab mengenai karunia-karunia rohani tersebut. Kemudian dia perlu memahami cara membagikan informasi tersebut kepada orang lain. Saudara-saudaraku, apakah Anda berharap dapat memilih karunia rohani Anda? Mungkin bagus untuk berlatih mengidentifikasi beberapa dari karunia rohani di anggota gereja lainnya. Berikut adalah beberapa kategori yang secara khusus disebutkan: rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru, para penginjil, pendeta-pendeta, serta orang lain yang menunjukkan keramahan, kemurahan hati, bantuan atau orang yang suka membantu, orang yang berbelas kasihan, iman, dan penyembuhan. Saudara-saudaraku, penting untuk diperhatikan bahwa perkataan rasul di dalam bahasa Yunani sama dengan misionari dalam bahasa Latin. Nabi adalah orang yang berbicara atas nama Tuhan. Dengan kata lain, bahwa mereka tidak hanya untuk meramalkan atau memprediksi masa depan. Tetapi saudara-saudaraku, pertama-tama kita harus memahami dengan jelas apa yang dunia perlu dengar tentang Tuhan. Karunia-karunia rohani kita tidak akan digunakan dengan benar sampai kita mengembangkan keinginan yang tulus untuk membangun gereja. Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai kesimpulan mari kita bicara tentang 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menemukan dan menggunakan karunia-karunia rohani kita. Mohonlah supaya Allah menunjukkan karunia-karunia rohani Anda dan bagaimana itu dapat digunakan. Lihat Yakobus pasal 1 ayat 17.
dan Matius pasal 7 ayat 7. Kemudian yang kedua, bicaralah dengan teman dan konselor Anda di gereja yang mengenal Anda dengan baik, dan tanyakanlah kepada mereka keterampilan atau karunia rohani apa yang mungkin mereka kenali atau mereka ketahui di dalam diri Anda. Dan hal yang ketiga, mulailah menggunakan setiap dan semua karunia-karunia yang dapat Anda identifikasi. Ingatlah bahwa itu adalah untuk pembangunan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Dan ingatlah bahwa banyak karunia tidak berkembang sepenuhnya. Kita mungkin perlu meluangkan waktu untuk menggunakan karunia-karunia itu, untuk mengembangkannya hingga mencapai kapasitas yang sepenuhnya. Sebagai pertanyaan yang terakhir dan yang menjadi renungan bagi kita masing-masing, apakah Anda dan saya siap untuk meluncurkan diri ataupun to launch yourself ke dalam suatu pekerjaan dengan kekuatan atau dengan kuasa yang tak terbatas? Sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih atas perhatian dan sampai bertemu kembali. Amin.